Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Dan oke, kita kasih sedikit motivasi-motivasi untuk Anda agar ini sebagai muhasabah buat kita. Ya, hidup itu tidak akan berarti, sekali lagi, jika kita masih ragu dalam mengambil resiko. Ya, semua harus ada resiko yang kita ambil. Anda mau bahagia, harus ada resikonya. Jadi, kalau Anda ingin hidup berarti, maka Anda harus mengambil semua resiko yang terjadi. Orang yang mau selamat itu nggak mau ngapa-ngapain, akhirnya hidupnya begitu-gitu aja, betul kan? Banyak orang yang ingin cari selamat dalam hidup ini. Saya takut kalau saya begitu nanti akhirnya begini dan sebagainya. Itu orang ya begitu saja, tidak punya satu perubahan dalam hidup. Dan ingat, Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kita tidak mau merubahnya sendiri nasibnya, ya. Jadi artinya kalau Anda ingin berubah lebih baik, Anda harus bergerak, dan bergerak itu pasti mengambil resiko. Betul kan? Iya. Anda bergerak keluar saja itu banyak resiko yang terjadi. Tapi kalau kita nggak keluar, kita tidak ada satu perubahan. Betul? Ya, maka itu kalau Anda ingin hidup berarti, ayo sekarang bergerak. Dengan bergerak, Anda jangan takut dengan resiko yang Anda hadapi di saat Anda bergerak, di saat Anda melakukan sesuatu, di saat Anda beraktivitas, pasti akan ada satu resiko yang terjadi. Cuma kalau kita bisa minimalisir resiko-resiko yang terjadi, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan satu hal, resiko itu pasti akan ada jalan keluarnya. Ujian akan ada jalan keluar, tidak ada, pasti ada jalan keluarnya. Oke? Dan terkadang juga dalam kehidupan ini, ya, diam itu lebih baik daripada banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Maka itu bergeraklah, sahabat. Sudah, Anda lakukan saja. Ada seorang teman, ya, yang luar biasa, yang dia itu nggak banyak omong, tiba-tiba punya usaha. Jadi kalau misalnya orang-orang ada, saya bikin usaha ini, pengen berusaha, tapi nggak pernah bergerak. Tapi ada satu teman yang tidak banyak berbicara, dia hanya bikin satu kepandaian dia adalah menjual sesuatu, gitu ya, menjual sesuatu. Dia tidak memasaknya, dia tidak membuatnya, tapi dengan cara apa? Dia ambil produk-produk orang lain, nggak banyak bicara nih. Dia ambil produk-produk orang lain, dia buatkan satu iklannya, kemudian dia share. Produknya dari mana? Dari orang-orang yang ada punya produk itu. Nggak banyak bicara, dia tulis, dia buat, langsung share. Bergerak dengan jarinya. Bergerak itu kan macam-macam ya. Karena Ivo Santosa bilang kepada saya bahwa kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus banyak bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, maka Anda akan terpuruk. Banyak ya arti bergerak di sini, sahabat. Bergerak, satu, Anda merantau, itu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau Anda ingin sukses, Anda jangan bergerak hanya di tempat tinggal asli Anda. Berapa banyak orang sukses itu adalah keluar dari zona aman di tempat asli Anda, kediaman Anda, tapi Anda bergeraklah ke tempat lain. Contoh, misalnya Anda sekarang asli daerah mana, ini Anda rasakan sendiri kan? Anda tinggal dari Jawa misalnya, terus Anda bisa ke sini. Itu ada satu perubahan kan, Anda bisa bergerak, Anda bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi kalau Anda masih di Jawa sana, bukan tidak mungkin Anda bingung, saya mau kerja apa ya, gitu kan. Tapi setelah Anda sampai di Batam, ternyata banyak peluang-peluang bisa Anda dapatkan. Itu salah satu bergerak. Bergerak yang kedua adalah bergerak dengan jari. Apa tuh jari? Iya, Anda bisa melakukan sosmed dan sebagainya. Itu bergerak juga kan? Bergerak juga gitu loh. Bergerak dengan jari Anda, melakukan sosmed, bikin iklan dan sebagainya, lalu Anda share. Itu bergerak juga. Nah, jadi artinya buat Anda jangan diam-diam saja. Kalau diam-diam nanti Anda tidak bisa ada satu perubahan yang terjadi. Dan ada kalimat lagi nih, senyum tidak selamanya berarti bahagia. Iya, tidak selamanya orang senyum itu bahagia. Kok gitu ya? Iya, karena terkadang mereka senyum itu, mereka adalah menyembunyikan satu hal. Jadi mereka itu bisa berarti tabah, dan mereka itu bisa berarti ikhlas. Jadi ada orang senyum di sekitar kita, bukan berarti mereka itu bahagia, belum tentu. Namun yang membuat mereka bisa senyum, mereka bisa kelihatan bahagia adalah karena mereka itu sangat tabah dalam menghadapi berbagai persoalan, dan kedua, mereka itu sangat ikhlas dalam mendapatkan sesuatu yang dia miliki. Ikhlas. Dia disakiti orang, ikhlas saja. Dan dia bisa tersenyum. Jadi tersenyum itu salah satu yang membuat Anda ingin bisa tersenyum adalah dengan tabahlah dalam menghadapi kehidupan ini, apapun terjadi. Yang kedua adalah ikhlaslah menerima apapun yang Anda miliki. Masya Allah, ya. Kalau ini bisa terjadi, Masya Allah, Anda dilihat orang tuh senyum-senyum aja, padahal nggak tahu di hati kita lagi apa gitu ya. Pokoknya santai saja, senyum saja. Apapun terjadi, senyum saja. Masya Allah. Kemudian menyedihkan saat kita bertemu dengan seorang yang sangat berarti, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya kamu harus membiarkannya pergi. Nah, itu menyedihkan tuh ya. Menyedihkan sekali saat kita bertemu dengan seorang yang sangat berarti, dan hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya kita harus membiarkan dia pergi.
Ya mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pasangan-pasangan yang luar biasa, pasangan-pasangan yang Anda cintai, pasangan-pasangan yang tulus, pasangan-pasangan yang sampai akhir nanti, insya Allah. Nah jadi artinya apa? Kalau sekarang Anda punya seseorang, punya sesuatu yang memang itu Anda sayangi, sayangilah dia sebaik mungkin. Jangan sampai lepas dari Anda ya. Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang terbaik. Karena penyesalan itu, karena kehilangan itu akan terjadi jika kita sudah tidak bersamanya. Pasti akan merasa kehilangan. Sebelum itu terjadi, maka saat sekarang peliharalah, binalah hubungan Anda dengan suami istri Anda, kemudian juga dengan anak-anak Anda, sehingga nanti Anda terus bisa membuat suasana bahagia. Anda akan rasakan, orang akan sedih, orang akan merasa kehilangan jika memang sudah tidak bersama, gitu kan? Namun mumpung masih bersama, ayo ciptakan suasana terbaik di tempat Anda masing-masing. Oke? Ya itu dia sedikit motivasi pagi untuk kita bermuhasabah. Nggak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti malah bingung ya.